Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang sebuah perusahaan yaitu PT JNE Express. Perkenalkan, saya adalah Ahmad Yusuf Ferdianto, NIM 1724 10 10 11 44. Saya Alfikri Zaini Hidayah, NIM 172 410 10 11 32. Yang pertama yaitu sejarah dari PT JNE sendiri. PT Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE Express didirikan oleh Bapak Haji Suprapto pada tahun 1990. PT Jalur Nugraha Eka Kurir memulai kegiatan usahanya berpusat pada kegiatan kebapean, kebapeanan atau impor kirim barang atau dokumen serta pengantarnya dari luar negeri ke Indonesia. Lingkup bisnis yang dijalani oleh PT JNE Express adalah pengiriman atau kurir, penyimpanan dan pendistribusian, logistik dan distribusi, transportasi, kepabean, kepabean, penjemputan bandara, pengiriman uang atau money transfer. Next, visi dan misi perusahaan yang pertama yaitu memadukan jasa pengiriman, pendistribusian dalam satu sistem yang terintegrasi secara efektif dan fleksibel. Yang kedua yaitu mendayagunakan jaringan dan infrastruktur yang dimiliki sebagai kontribusi pada perputaran roda ekonomi dengan didukung sumber daya manusia yang profesional dan memiliki integrasi moral yang tinggi. Yang ketiga yaitu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi secara tepat guna mendorong pertumbuhan usaha yang berkesinambungan dalam rangka mencapai kesejahteraan karyawan dan senantiasa meningkatkan tanggung jawab sosial. Next, jenis-jenis layanan. Yang pertama yaitu ada jenis layanan kurir intrakota. Yang kedua layanan kurir dalam negeri. Ketiga layanan kurir internasional. Keempat layanan kargo laut dan udara. Kelima logistik dan distribusi. Keenam yaitu layanan perpindahan dan angkutan darat. Yang ketujuh jasa layanan kepabeanan. Yang delapan jasa penjemputan bandara. Yang kesembilan jasa pengiriman uang. Next. Berikut adalah struktur organisasi PT Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE Express. Yang pertama itu ada kepala cabang. Kepala cabang bertanggung jawab sepenuhnya atas berjalannya aktivitas perusahaan tersebut. Tugas tanggung jawabnya yaitu yang pertama merencanakan sistem bekerja yang secara terpadu dan terarah. Yang kedua, mengorganisasikan kerjasama secara keseluruhan. Yang ketiga, memberikan pengarahan pada bawahan. Keempat, mengawasi dan mengevaluasi jalannya kerja pada perusahaan. Lalu ada bagian sales dan marketing. Tugasnya yaitu mengadakan penjualan dan juga melakukan pemasaran. Selanjutnya ada bagian operasional. Tugas-tugasnya yaitu bertanggung jawab sepenuhnya pada saat berjalannya aktivitas atau operasional kerja dan semua bagian perusahaan. Terus berwenang untuk memeriksa hasil kerja yang ada pada tiap-tiap bagian perusahaan. Selanjutnya ada bagian akunting. Pada bagian ini memiliki tugas, yaitu membuat catatan harian atau tugas, membuat laporan keuangan, menerima dan mengarsipkan bukti-bukti penerimaan, bertanggung jawab terhadap uang perusahaan termasuk dana cadangan perusahaan di bank dengan atas nama perusahaan. Selanjutnya ada bagian personalia, yaitu mengurusi perekrutan karyawan, mengurusi mengenai data karyawan, memberikan gaji, mengurusi karyawan yang mengajukan pinjaman uang. Selanjutnya ada koordinator operasional, yaitu melakukan koordinasi yang berkaitan dengan operasional perusahaan guna melancarkan kegiatan distribusi jasa. Selanjutnya ada bagian cash sales, yaitu melakukan penjualan secara langsung atau tunai dan sekaligus menjadi customer service yang melayani dari para pelanggan.
Selanjutnya ada bagian POD atau Proof of Delivery, yaitu mencatat kegiatan pengiriman barang, membuat laporan barang yang tidak terdaftar, barang yang misroute, barang rusak, dan barang hilang. Selanjutnya ada bagian kurir, yaitu melakukan pengiriman barang yang dikirim dan memastikan barang telah diterima, serta melaporkan pada bagian POD tentang barang yang dikirimkan sebelumnya. Next. Di sini ada sebuah bisnis proses dari PT JNE, yaitu yang pertama dimulai dari customer. Jadi di sini customer mengirim data dan barang yang kemudian diinputkan kepada admin. Kemudian admin mengirim data dan barang tersebut untuk diinputkan ke dalam database. Kemudian dari database tersebut si admin akan membuatkan bukti transaksi yang kemudian kwitansi dan juga pembayaran dan juga resi akan dikirimkan ke customer tersebut. Kemudian data transaksi tersebut akan diinputkan ke database yang kemudian akan dibuatkan laporan pengiriman. Kemudian laporan pengiriman barang tersebut akan dikirimkan ke manajer. Lalu sender ini bertugas untuk mengirimkan barang yang dikirimkan oleh customer. Kemudian data dan barang tersebut akan dikirim dan juga tanda terima barang tersebut akan diteruskan ke customer dan juga administrator untuk diolah dan kemudian dikirim ke manajer. Dan si manajer ini akan menerima laporan pengiriman barang dari administrator. Jadi di sini ada beberapa tahapan, yaitu tahapan transaksi dari customer, terus kemudian tahapan pengemasan, penyimpanan sementara, dan pelaporan keuangan harian kiriman di counter atau agen JNE. Kemudian tahapan terakhir yaitu tahapan operasional. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.